Pesan saya buat orang yang masih menggeluti dunia perselingkuhan ya, eee, kalau kamu adalah orang yang mengedepankan perasaan, saran saya jangan coba-coba untuk selingkuh ya. Karena kamu akan dibuat tak berdaya dengan situasi yang kamu timbulkan sendiri karena apa-apa kamu menggunakan perasaan ya. Ketika seseorang ya yang gampang banget menggunakan perasaan dan mencoba untuk selingkuh, saya jamin bahwa kehidupanmu akan ada di titik terbawah. Sampai sampah pun merasa songong lihat kamu karena dia ngerasa lebih bernilai ya, minimal 2.000 per kilo ketimbang kamu yang pada akhirnya nggak ada harganya ketika kamu mencoba untuk selingkuh. Selingkuh itu enak, selingkuh itu sempurna. Kenapa selingkuh itu enak dan selingkuh itu sempurna? Karena orang yang selingkuh dapat menyatukan yang namanya kebutuhan dan keinginan dalam satu waktu. Banyak orang yang merasa bahwa tidak puas dengan pasangannya karena dia ngerasa bahwa dalam pasangannya itu banyak kekurangan. Makanya dia mencari sesuatu ke orang lain yang dimana kira-kira menurut dia itu yang dia cari. Makanya sering sekali orang memilih untuk selingkuh hanya untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dan keinginan dia. Kita ambil contoh bahwa ada seorang cowok yang sebenarnya udah punya pasangan yang cantik, soleha gitu ya. Akan tetapi dia ngerasa bahwa pasangannya ini tidak cukup lihai dalam urusan ranjang. Makanya dia itu mencari cewek lain yang kira-kira goyangannya kayak mesin bubut, contohnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sering terjadi dalam perselingkuhan. Karena ternyata dia nggak mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan dari pasangannya. Sehingga dia mencari alternatif lain ya untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya atau kebutuhannya. Nah, kenapa orang selingkuh? Orang selingkuh karena dia sebenarnya belum mengenali dirinya ya. Dia belum tahu sebenarnya dalam diri dia itu apa yang dia butuhkan. Dia itu belum mengenali betul sebenarnya dalam sebuah relationship itu apa yang menjadi kebutuhan dia. Apakah hanya seks semata atau sebenarnya ada hal-hal penting lain di luar seks doang. Bisa jadi pelayanan ya, bisa jadi love language yang lain gitu. Orang yang belum mengenali dirinya sendiri dan berusaha untuk mengenal orang lain, ini akan jadi bahaya karena dia akan membuat menderita orang yang dia akan kenali itu gitu. Karena dia hanya mempermainkan perasaan orang lain karena dia sendiri sebenarnya nggak tahu perasaannya itu seperti apa ya, dirinya dia itu seperti apa, dia belum mengenali betul ya. Terus yang kedua, orang memilih selingkuh yang jelas karena dia serakah maruk ya, nggak punya akhlak dan sebagainya. Tapi secara logika berpikir saya bahwa orang yang memilih untuk selingkuh itu sebenarnya dia nggak bisa membedakan mana yang sekedar keinginan dia dan mana yang menjadi kebutuhan dia gitu. Nah, kalau sebenarnya dia tahu bahwa sesuatu yang dibutuhkan itulah yang harusnya dia cari ya, yang dia utamakan bukan hanya sekedar keinginan, maka kemungkinan besar dia tidak akan memilih untuk selingkuh ya. Karena sesuatu yang dia butuhkan menurut saya itu akan sifatnya abadi. Sedangkan keinginan terhadap pasangannya itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ya, tinggal tergantung ego dari kedua belah pihak gitu. Kalau misalnya ego nggak bisa diturunin ya, nggak ketika mengkomunikasikan keinginan masing-masing pihak, maka besar kemungkinan di sini akan terjadi yang namanya perselingkuhan ya. Karena memang sifat dasar manusia itu adalah tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Nah, oleh sebabnya sekalipun sudah menjadi suatu pasangan dan sudah mendapatkan yang namanya kebutuhan, coba untuk membicarakan yang namanya sekedar keinginan dalam sebuah relationship. Dan bagaimana seseorang bisa berhenti selingkuh? Seorang bisa berhenti selingkuh ketika dia benar-benar sudah mengenali dirinya apa yang dia butuhkan ya, dan di waktu yang bersamaan dia mendapatkan pasangan yang memang menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan dia gitu. Dan seseorang bisa aja berhenti selingkuh ketika dia itu mendapatkan pasangan yang dari Tuhan ya. Cara ngebedain pasangan yang dari Tuhan atau bukan menurut saya adalah kalau misalnya pasangan itu bukan dari Tuhan, maka dia akan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang sifatnya positif ya, bahkan menjauhkan kita dari yang maha kuasa gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya pasangan itu atau orang itu adalah dari Tuhan, maka dia akan mendekatkan kita kepada hal-hal yang positif ya, memotivasi kita, membuka ruang untuk melihat tujuan hidup kita. Dan teristimewa lagi, dia lebih mendekatkan kita kepada yang kuasa.
Nah, itu menurut saya untuk menentukan seseorang itu dari Tuhan atau bukan. Pesan saya buat orang yang masih menggeluti dunia perselingkuhan ya, eee, kalau kamu adalah orang yang perasa, yang mengedepankan perasaan, saran saya jangan coba-coba untuk selingkuh ya. Karena kamu akan dibuat tak berdaya dengan situasi yang kamu timbulkan sendiri karena apa-apa kamu menggunakan perasaan ya. Ketika seseorang ya yang gampang banget menggunakan perasaan dan mencoba untuk selingkuh, saya jamin bahwa kehidupanmu akan ada di titik terbawah. Sampai sampah pun merasa songong lihat kamu karena dia ngerasa lebih bernilai ya, minimal 2.000 per kilo ketimbang kamu yang pada akhirnya nggak ada harganya ketika kamu mencoba untuk selingkuh padahal kamu sangat mengedepankan yang namanya perasaan. Nah, sering sekali orang itu yang fuckboy atau pemain ya, yang raja selingkuh, ratu selingkuh karena mereka itu sebenarnya selingkuh tidak terlalu mengedepankan perasaan ya. Mereka itu selingkuh ada hal-hal motivasi lain, bukan karena perasaan semata. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kurang lebih itu, thank you.